Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Allah Maha Esa. Sekali lagi, materi untuk hari ini adalah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Tahukah kamu apa arti Allah Maha Esa itu? Tentu sebagian kalian pasti ada yang sudah tahu. Dan untuk yang belum tahu, mari kita simak penjelasannya. Allah Maha Esa artinya Allah itu hanya satu. Satu, tidak ada duanya. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Ikhlas ayat 1 berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian, apa yang harus kita lakukan ketika meyakini Allah itu Maha Esa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ketika kita beribadah mengharap pujian, mengharap imbalan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita salat kita hanya untuk Allah. Kita bersedekah hanya mengharap ridha Allah, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dikatakan oh si A itu orangnya dermawan, bukan. Kita semata-mata menolong hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti meyakini Allah Maha Esa. Kalau kita beribadah ingin dipuji orang lain, berarti kita belum meyakini Allah itu satu, karena kita beribadah untuk selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Yang tadi kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita lakukan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hanya Allah Tuhan kita. Apa itu menyekutukan? Menyekutukan itu menyamakan atau ada Tuhan selain Allah. Selalu kita katakan dalam zikir kita, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib kita sembah, yang patut kita sembah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan ketika kita meyakini Allah Maha Esa, yaitu tidak boleh meyakini ramalan-ramalan nasib dan harus banyak berzikir. Suka ada orang yang meramalkan, ya, kamu itu nanti kalau sudah besar akan menjadi sengsara. Kita jadi percaya itu nggak boleh. Tidak boleh percaya ramalan-ramalan. Segala sesuatu telah diatur oleh Allah. Nasib kita ke depannya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ke depan kita akan bernasib baik, entah itu ke depan kita akan bernasib buruk, terserah. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita meramal-ramal, jangan. Dan harus banyak berzikir. Selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi setelah sholat biasanya kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, disambung dengan La ilaha illallah. Anak-anakku sekalian, kemudian contoh sikap beriman bahwa Allah itu Maha Esa. Yang pertama adalah selalu memohon dan meminta hanya kepada Allah. Kalau kita percaya Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, Maha Satu, memohon jangan kepada siapa-siapa, hanya memohon kepada Allah. Ya Allah, aku ingin menjadi anak soleh. Ya Allah, aku ingin menjadi anak pintar. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa-dosa ibuku. Memohon hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini
tak luput daripada nikmat Allah setiap hari. Hari ini pun kita diberi nikmat sehat, diberi bisa bernafas, bisa melihat alam ini yang begitu indah sekali. Selalu bisa mengedipkan mata kita, bisa bernapas, bisa makan dengan enaknya. Itu adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat, selalu rajin mengaji dan patuh kepada kedua orang tua. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, selalu meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari Allah, yang buruk itu pun ketentuan Allah. Kalau baik kita harus bersyukur, kalau ketentuan yang kurang baik dari Allah berarti kita harus bersabar. Ketika kita ditimpa musibah, ditimpa bencana, kita harus bersabar. Baiklah anak-anak sekalian, itulah materi untuk kita hari ini. Tidak banyak, mudah-mudahan, tapi isinya mudah-mudahan menjadikan kalian anak-anak yang percaya bahwa Allah itu Maha Esa. Sekali lagi, Maha Esa itu adalah satu. Sekarang tugas kalian adalah silahkan tulis rangkuman yang memang sudah ada di slide ini. Ya, slide ini semuanya sudah dirangkum. Silahkan tulis di buku PAI, kemudian tidak usah dipoto dan tidak usah diupload, baik itu ke grup ataupun ke Japri. Cukup bilang di grup, Pak, aku sudah nulisnya. Bapak percaya kalian pasti mau menulisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.